Selamat malam para teman-teman mahasiswa semua. Selamat malam juga kepada teman-teman pengajar dan seluruh teman-teman yang menyaksikan presentasi dari mahasiswa kami di dalam mata kuliah Tata Pentas jurusan Sanitari ISB Bandung. Dalam kegiatan ini kami menyelenggarakan atau menyebutnya dengan pentas tumbuh gitu. Bagaimana pentas itu tumbuh? Pentas itu tumbuh di saat peristiwa kesenian itu terjadi dan pada saat itulah pentas itu akan tumbuh. Nah, di sini di mata kuliah Tata Pentas ini kami mencoba untuk memberi sebuah tantangan atau sebuah tugas kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tata Pentas. Nah, 12 dari mahasiswa yang akan menampilkan karya-karyanya ini adalah mahasiswa yang telah lolos dari seleksi pertama dari kami para pengajar dan akhirnya terjaringlah 12 mahasiswa untuk kami sajikan kepada teman-teman yang sedang menonton pada hari ini. Terima kasih atas meluangkan waktunya atau kesempatannya untuk menyaksikan kegiatan kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Sekarang kita akan menyaksikan karya penataan pentas dari Nisa Dwi Ramdini. Selamat menyaksikan.
Wow. Barusan kita sudah menyaksikan karya penataan pentas dari Nisa, penataan pentas yang diisi oleh koreografi dari Nisa sendiri. Ya, dari karyanya Nisa itu udah melihat itu ada cat, terus kemudian ada titik-titik air atau hujan mungkin ya. Terus kira-kira apa sih gitu maksud dari bermain cat tersebut? Terus kemudian ada pohon di belakang tempat menarinya itu gitu. Ayo silakan Nisa. Baik, Uda, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Uda Alfianto, Uda Erwin, Pak Mumni, dan teman-teman semuanya. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan karya tata pentas saya yang berjudul Tudung. Sebetulnya tudung ini berasal dari kata kerudung, di mana bahwa karya saya ini berasal dari gagasan persoalan pribadi yang saya rasakan. Saya merasa bahwa ada sebuah kebimbangan dalam hidup saya. Kebimbangan tersebut antara kewajiban dan keharusan. Karena saya seorang muslimah, kewajiban saya ada berkerudung. Tetapi satu hal mengharuskan saya untuk melepasnya. Nah, itu tuh mulai memunculkan dilema-dilema dalam hidup saya, seperti halnya rasa gelisah, rasa resah, bingung yang saya rasakan. Kemudian saya tuangkan dalam karya ini. Nah, dalam karya ini sebetulnya memunculkan berbagai pendapat. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa seni dan agama itu tidak bisa disatukan. Namun, beberapa ahli juga berpendapat bahwa antara agama, seni, ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan dalam membangun hidup dan kehidupan manusia secara utuh begitu. Dalam segi agama mengarahkan kepada hidup manusia agar lebih terarah. Kemudian seni membuat hidup manusia menjadi halus. Dan ilmu tujuannya adalah untuk memudahkan hidup manusia. Dari gagasan tersebutlah muncul sebuah karya yang saya beri nama Tudung. Nah, terus penataan pentasnya itu terinspirasi dari mana sih sebenarnya itu? Ya, untuk penataan pentasnya sendiri, Nisa mengambil pentas outdoor di sini karena Nisa mau mengambil hujan, jadi mungkin bisa saja sih di ruangan, tapi hujannya buatan. Nah, di sini Nisa menginginkan bahwa hujannya benar-benar hujan alami yang turun secara sendirinya gitu. Udah, jadi Nisa mengambil konsepnya outdoor dan penataan pentasnya pun cukup sederhana. Di sana Nisa cuma memakai natural background yang menggunakan background berwarna hitam. Background hitam itu sebetulnya berasal dari kerudung-kerudung berwarna hitam yang disatukan sehingga menjadi sebuah background. Kemudian bawahnya hanya memakai melamin warna putih yang bertujuan agar mendukung pentas Nisa gitu di atas melamin tersebut. Dan tadi warna hitam itu sebetulnya agar kontras dengan Nisa yang memakai baju putih. Kemudian di atas pentas tersebut ada sebuah pohon. Nah, sebuah pohon ini tidak hanya untuk dekorasi saja, tapi pohon ini Nisa ambil karena memiliki makna. Nah, kemudian background berwarna hitam dan melamin berwarna putih juga memiliki makna, udah tidak hanya sebagai dekorasi saja. Mengapa Nisa mengambil warna hitam dan putih? Nisa mengibaratkan bahwa dalam hidup itu selalu ada fase hitam dan putih, fase gelap dan terang, fase duka maupun senang, fase di atas maupun di bawah. Jadi hidup itu tidak selamanya selalu dalam keadaan bahagia. Jadi Nisa mengibaratkan bahwa di hidup kita pasti ada memiliki sisi gelap dan sisi terang.
Kan karena kita di sini belajar tentang bagaimana cara menata ruang bisa menjadi pentas gitu. Ya, hal-hal yang seperti inilah perlu untuk digali, terus untuk lebih kan gitu loh, mensensitifkan kepekaan kita terhadap ruang itu, karena antara koreografi tidak bisa dipisahkan dengan ruang tadi. Nisa ya, Nisa karyanya sangat menarik. Kenapa menarik? Ada sebuah hal yang ditawarkan, walaupun ini karya yang seperti ini udah ada sebelum-sebelumnya, tapi ini ya versinya Nisa. Nisa menggabungkan antara seni tari dan seni rupa, di mana seni rupanya yaitu cat-cat yang ditumpahkan. Itu juga sebagian apa ya? Itu ciprakan cat itu adalah ekspresi dari Nisa sendiri gitu, yang alami, yang muncul dari tubuhnya. Terus ada sini Nisa memakai topeng. Nah, di sini topeng itu sebagai apa sih, Nisa? Belum ada tadi itu penjelasannya. Kayak gitu. Ya, kenapa Nisa memakai topeng Pamindo? Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pamindo adalah menggambarkan sosok remaja yang aktif dan riang gembira gitu. Nah, di sini Nisa itu mengibaratkan bahwa dengan memakai topeng, Nisa itu ya menjadi sosok yang aktif gitu, seperti biasa aja. Tapi ada adegan di mana ketika Nisa membuka topeng, kemudian muncullah perasaan yang sebenarnya terjadi. Nah, topeng di sini Nisa ibaratkan sebagai kepura-puraan dalam hidup. Terkadang kita itu selalu berpura-pura gitu. Jadi orang lain tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi oleh kita. Jadi yang orang lain lihat ya kita seperti ini, padahal yang kita rasakan berbanding terbalik dengan apa yang orang pandang gitu. Oke, dari Kang Mukni kali. Terima kasih udah semuanya. Oke, untuk karyanya Nisa ini, kalau saya itu sangat menyukai part bagian akhir yang ketika Nisa itu bersama topengnya tersenyum. Gitu. Senyumannya itu ikhlas dari dalam diri terpancar. Ya. Dari kegelisahan, kegalauan, tapi ikhlas gitu. Bukannya pasrah gitu ya, tapi senyumannya ikhlas, itu menarik banget. Itu yang saya baca gitu ya. Dan selalu ya ketika menggabungkan antara tubuh dan cat itu selama ini saya melihat selalu menarik ya. Oke, para penonton sekalian dan teman-teman mahasiswa dan teman-teman pengajar, berikut kita akan kembali ke perempuan lagi. Kita akan menyaksikan karya tata pentas Antari Dewi Ranjani. Selamat menyaksikan.
Wow. Oke, barusan kita sudah menyaksikan karya penataan pentas dari Antari, terus kemudian penataan pentasnya tersebut diisi dengan sebuah koreografi yang berhubungan dengan hasil penataan pentasnya itu gitu. Antari Dewi Renjani ini kalau kita lihat dari tampilannya atau dari hasil karyanya itu memilih ruang outdoor. Ada kolam, terus di situ ada bebek lagi gitu. Terus kemudian ada kursi kan juga dari hasil penataan ruang atau penataan pentasnya gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi pemikiran atau yang menginspirasi gitu untuk memilih tempat di sana dan penataan panggungnya seperti itu? Silakan Antari. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uda Alfianto, Uda Erwin, Pak Mukni atas waktunya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu alasan saya mengambil ruang tersebut. Nah, pertama di sini saya mengambil konsep yaitu tentang mengenai banyak di zaman sekarang banyaknya pelecehan seksual terhadap anak yang mungkin jarang diketahui sama orang-orang awam ya. Karena di sini saya mengambil dari keadaan trauma psikis dari anak tersebut. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu trauma yang diartikan sebagai tingkah laku atau tekanan jiwa yang bersifat akibat buruk dari suatu peristiwa atau kejadian. Nah, di sini alasan saya mengambil ruang tersebut karena memang di situ saya mengambil sebagai tempat suatu peristiwa terhadap kejadian itu. Di sini ruang tersebut itu sangat cocok dengan konsep yang saya bawa ya, karena mengambil dari sebuah pedesaan. Terus di situ kan mengapa ada kolam-kolam, terus ada saung. Nah, di situ saya ingin menampilkan kalau saung itu sebagai tempat peristiwa terjadinya pelecehan seksual tersebut. Nah, untuk kolamnya itu sendiri saya ingin mengartikan sebagai itu tuh, di situ saya ingin mengartikan sebagai itu tuh adalah tempat meluapnya kesedihan saya di situ. Yang di sana kan saya mengambil gerakan yang melempar-lempar air, di situ saya meluapkan kesedihan saya atas kejadian tersebut. Untuk tataan petasnya itu kayak ada kursi di situ. Nah, saya tidak ingin merubah esensi yang ada di sana. Jadi saya ingin menampilkan bahwa tataan yang di sana itu adalah natural gitu. Tidak dengan menata yang lainnya, tapi di situ memang sudah sebagai tempatnya gitu. Tempat yang ada di sana. Jadi saya tidak merubah tataan yang ada di sana sehingga itu menjadi suatu yang ingin saya tampilkan dari tata ruangan yang ada di sana. Lalu saya kenapa mengambil ruang outdoor? Karena kan banyaknya kejadian itu biasanya di tempat seperti tempat kumuh, tempat yang jarang orang lewati. Makanya tempat itu sangat cocok dengan peristiwa terhadap di mana terjadinya pelecehan terhadap anak tersebut. Dan di tempat itu pula tempat yang menurut anak itu dibaratkan seperti tempat yang sangat mengerikan karena timbulnya trauma dari kejadian tersebut. Begitu udah. Ya, pemilihan ruang ataupun pemilihan tempat terus dengan memanfaatkan benda-benda mati yang ada di tempat tersebut, sebuah kepekaan kita juga sebenarnya gitu. Bagaimana kita mempunyai semacam empati terhadap ruang yang akan kita pilih tersebut, terus kemudian ruang tersebut sudah tersedia benda-benda yang akan kita jadikan artistik itu sendiri gitu. Ya sih, seperti ada bebek, terus ada air dan segala macamnya, terus dan kemudian hal tersebutlah yang menjadi konsep kita sebenarnya, konsep dari penataan pentas tersebut gitu. Dari
Da Erwin. Antari ya. Iya, Kak. Menarik ya sebetulnya, dari sisi judul trauma akan pelecehan terhadap masa kecil. Saya di sini nanya dulu, ini pengalaman pribadi kah? Enggak sih, saya melihat dari banyaknya kasus di Indonesia. Yang pertama kan aku waktu itu nonton di TV, terus emang di daerah tempat saya juga ada yang terkena gitu. Makanya saya mengambil inspirasi dari situ. Terus kan mungkin banyaknya yang mengabaikan kejadian-kejadian tersebut, padahal itu tuh padahal itu termasuk kejahatan gitu, kejahatan yang membuat orang lain itu bisa jadi itu gila bahkan atau bisa mengakibatkan kematian kan itu. Kalau ini merupakan hasil penglihatan itu butuhnya riset. Nah, sejauh mana riset Antari terhadap terhadap konsep ini gitu. Walaupun ini untuk mata kuliah ya, itu sebetulnya juga diperlukan riset sejauh manakah Antari mengetahui dan mendalami hal tersebut gitu loh. Siapakah, ada sosok yang diwawancari kah atau seperti apa gitu? Waktu itu pengen nanya kan, karena kan emang tetangga jauh tapi kurang kenal juga. Terus nggak nanya langsung ke sananya, tapi saya tahunya dari tetangga gitu. Saya nanya-nanya juga kejadiannya kayak gimana. Oh ya ternyata kayak gitu. Terus emang pelecehan itu tuh dilakukan sama orang tuanya sendiri. Terus makanya saya kebangun, oh gimana sih supaya saya bisa memberitahukan kepada masyarakat bahwa kejadian itu emang ini ya, memang jahat, dengan cara saya menampilkan karya saya dengan konsep seperti ini. Ya, sejauh pengamatan saya sih mata kuliah tatap pentas sih udah cukup udah sedikit banyaknya udah cukup ada gitu. Terus selanjutnya sih agar lebih didalami lagi gitu. Iya, yang paling penting banget keberanian untuk memilih tempat atau memilih ruang gitu ya. Bagaimana si ruang tersebut benar-benar bisa memunculkan atmosfer tanpa kita garap pun gitu. Apalagi kalau misalnya ruang yang sudah mempunyai karakter atau ruang yang sudah mempunyai atmosfer, terus kemudian ditambah dengan penataan baru lagi, ya itu mungkin akan semakin kuat gitu. Mungkin bagi teman-teman yang lain pun, ya kalau bisa sih pemilihan ruang itu harus berani gitu ya. Jangan hanya kita berkutat misalnya di ruang tamu lagi. Pasti selalu mencari tempat-tempat yang lega. Karena dari 32 karya ini ya ada yang di ruang tamu, terus ruang tamu itu hanya ditaruh kursi aja udah selesai gitu ya. Sementara di kita kan mata kuliah penataan pentas itu gitu. Ya, pada intinya. Terus kemudian pun kalau untuk ya seperti yang dibilang sama Erwin tadi, ya kita harus perlu untuk semacam pendalaman ya. Pendalaman terhadap objek yang akan kita angkat tersebut. Oke. Kang Mukni. Ya, terima kasih udah. Agak melenceng sedikit dulu, mumpung diingetin udah Erwin yang mengenai ekspresi ya dari hasil riset itu, harus diingat juga bahwa ketika ada sebuah rangsangan peristiwa atau rangsangan cerita, mungkin agak terbagi dua. Misalkan yang tadi ya, yang peristiwa pelecehan. Nah, kita ketika meriset dan lain sebagainya, kita akan mengambilnya kita sebagai korban atau tokoh secara langsung, kita akan menjadi ini di atas pentas, ataukah kita sebagai kita yang melihat kejadian itu gitu. Nah, itu juga ada sesuatu yang perlu dipisahkan gitu. Kita mau jadi bagian yang mana gitu ya? Mau jadi tokohnya kah? Atau kita yang melihat kejadian itu gitu. Jadi sedihnya si korban sama sedihnya kita yang melihat kan agak sedikit berbeda ya. Jauh berbeda gitu ya. Seperti itu gitu ya untuk semuanya nih, untuk semuanya.
berinisiatif peka untuk oh iya nih tempatnya menarik gitu dan bisa dijadikan pertunjukan ya di sini. Ketika saya melihat dulu ya tanpa ada narasi-narasi, saya bagus banget gitu. Saya merasanya oh asik gitu, ada pengolahan pengolahan ruang, pengolahan artistik-artistik yang ada di situ gitu ya, walaupun itu ada yang ditata dan ada yang memang dari sananya seperti itu, kamu bisa memanfaatkan itu gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, itu berupa masukan dan saran dari Kang Mukni ya. Iya sih, ini untuk semua sebenarnya, karena selama ini kita lihat sampai ke karya-karya penciptaan tugas akhir pun ya, itu yang paling kurang itu pendalaman objek sebenarnya. Jadi kalau untuk karya seni itu penelitiannya itu sangat jauh berbeda dengan penelitian pengkajian atau karya ilmiah gitu. Kalau untuk penelitian karya seni ini itu namanya penelitian artistik. Nah, penelitian artistik itu termasuk kita mencari data, terus kemudian kita bereksplorasi. Eksplorasi kita itu juga termasuk ke dalam penelitian artistiknya kita gitu loh. Nah, terus kemudian misalnya kita untuk pemilihan properti, terus pemilihan tempat, nah itulah yang masuk ke dalam penelitian artistik tadi. Nah, jadi disitulah penelitian karya seni bedanya dengan penelitian pengkajian atau karya tulis ilmiah seperti itu. Karena kedalaman dan ketajaman sebuah karya itu adalah hasil dari penelitian artistik tadi. Jadi kita tidak hanya mereka-reka, mungkin barangkali. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan penelitian artistik tadi itu ya itulah yang akan dieksekusi seperti itu ya. Jadi penelitian artistik itu ada namanya objek formal, ada namanya objek material, terlihat atau terlaksana, ataupun instrumen-instrumen yang akan kita gunakan di dalam mengeksekusi karya kita ini. Oke, para teman-teman sekalian dan para penonton yang lagi menyaksikan acara kami ini, sekarang kita akan menyaksikan karya dari Muhammad Eki. Selamat menyaksikan.
Menyaksikan. Wow. Oke, barusan kita sudah menyaksikan karya penataan pentas dari Eki. Penataan pentas yang diisi dengan tubuh yang bergerak, yang menyampaikan persoalan atau sejarah tubuhnya, atau memori tubuhnya, atau arsip tubuhnya di dalam penataan pentas tersebut. Gitu. Kemudian kita akan coba ngobrol-ngobrol santai. Apa sih alasan Eki untuk memilih ruang itu dan menata ruang seperti itu? Ya, baik. Terima kasih kepada Uda Alfianto, kepada Uda Erwin, sama Bapak Mugni yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan karya atau hasil karya saya. Baik, sebelumnya ini bermula pada pengalaman pribadi hidup saya yang ditinggal oleh pasangan hidup saya, yang akhirnya beliau menikah dengan yang lain. Hubungan kami itu sudah menjalin selama 5 tahun lamanya. Kehidupan senang maupun duka saya jalani bersamanya. Rintangan yang begitu berat mereka melewatinya bersama. Tapi semua itu hancur ketika muncul sebuah egois atau komitmen yang lalu pada akhirnya putus dan memilih untuk dengan yang lain untuk dinikahinya. Dan kenapa Eki tidak memilih di ruangan outdoor? Karena situasi juga tidak memungkinkan. Eki jadi mengambilnya di ruangan tengah dan di tata atau penataan pentas sesuai dengan konsep yang Eki buat. Lalu ya Eki usahain di penataan pentas itu seperti ada gambaran seperti pelaminan gitu, udah pelaminan yang Eki rancang sedemikian rupa agar pesan yang disampaikan tersampaikan gitu. Udah baik, dari Eki segitu udah. Konsepnya Eki itu tentang ini ya, tentang pelaminan berarti. Tentang sebuah impian di masa depan ya, komitmen yang sudah dijanjikan, tapi hilang gitu udah. Terus dari persoalan komitmen itulah muncul sebuah ide tentang penataan pentas yang diwujudkan di dalam karya Eki ini gitu. Oke, tidak berpanjang-panjang, langsung ke Uda Erwin aja. Iya, baik Eki. Saya turut prihatin ya dengan usia yang kamu yang segini, 20 tahunan udah tinggal nikah. Ini terlalu ringan buat Eki. Sebetulnya Eki itu punya potensi lebih. Karena kita waktu itu sedikit kasih tahu info, sedikit waktu itu Eki sempat mengangkat silat. Nah, saya punya ekspektasi lebih dari Eki dengan mengangkat silat Sunda sebagai acuannya, tapi bukan mengangkat silatnya, tapi mengolah ruangnya. Tapi Eki lebih memilih mementingkan hatinya gitu. Terus yang perlu saya pertanyakan di sini pertama, apa yang menguatkan diri Eki untuk mengangkat ini. Terus yang terakhir, mungkin ini dibolong ya, tapi ada banyak yang lain. Itu ada siluet di endingnya. Siluet di endingnya itu berpelukan lagi. Itu apa sih maksudnya dan tujuannya itu apa gitu. Tapi untuk segi tata pentas ini lumayan bagus juga ya. Bisa dibawa lah untuk ada sisi tata pentasnya lumayan banyak. Tapi alasan-alasan Eki memilih properti tersebut apa? Tapi pada intinya kalau yang namanya karya seni itu berangkat dari nilai-nilai untuk mengungkapkan nilai-nilai gitu. Jadi untuk mengungkapkan nilai-nilai itu yang paling penting ditemukan itu ada namanya istilahnya novelty-nya apa sih gitu. Novelty itu kebaruannya di mana sih gitu loh. Nah, sebagai kreator itu harus tetap dipegang gitu. Kalau namanya kita berkarya, kita harus menghasilkan sebuah kebaruan, ada nilai-nilai kebaruan di dalam karya kita. Oke, Eki, hatur nuhun. Kemudian lanjut kepada Kang Mugni. Terima kasih udah. Kalau Eki kandas di 5 tahun, kalau saya kandas di 4 tahun ya. Astagfirullah. 1 tahun. Menang Eki. Jauh lebih berpengalaman Eki berarti. Iya nih. Untuk Eki,
sebetulnya maksudnya yang pengen pelaminan gitu ya, pengen apa namanya, romansa gitu ya, itu bagus gitu ada ide itu, cuman kalau itu lebih diseriusin lebih asik gitu. Ya. Jadi lebih kerasa gitu romansanya. Dan apa namanya, manekin di kesan awal ketika saya melihat itu, saya mengharapkan Eki dari awal sampai akhir menari sama manekin, bercumbu dengan manekin. Itu lebih, kalau menurut saya itu lebih menunjang dengan maksud dan tujuan karya Eki ini yang ditinggalin, yang dimana si manekin ini mau di apa cumbu, mau apa hot sepanas apapun, lebih dari geliga, tapi tetap aja ini hanyalah manekin gitu. Ini hanyalah sebuah angan-angan, ini hanyalah sebuah bayangan gitu. Nah, daripada jadi tiba-tiba ke helm gitu, walaupun Eki punya maksud tersendiri, tapi agak jadi gitu loh. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau manekin itu gimana? Kalau Eki itu seandainya kalau apa namanya ingin eksplorasi tentang karya ini terus lanjut gitu ya, entah untuk TA, entah untuk hal lain gitu ya, eksplorasi menari dengan manekin gitu, yang hal biasanya kan menari dengan manusia gitu ya, menari kapal ya. Nah, jadikan manekin ini hidup menari seperti penari pada umumnya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Jadi pada intinya jangan takut dengan kerumitan gitu. Karena setiap kerumitan itu pasti akan membuat sebuah konflik. Nah, dari sebuah konflik itulah maka akan ada yang akan tumbuh gitu dari sebuah konflik itu. Karena kalau kita sebagai seniman itu kan orang yang selalu gelisah ya. Kan yang sebuah karya seni itu kan ungkapan kegelisahan. Nah, itulah yang akan tumbuh dari konflik itu. Kegelisahan itu adalah konflik di dalam diri kita yang akan menjadi tumbuh gitu. Oke, siap. Semoga ke depan lebih baik lagi. Keren. Jadi pada kesempatan ini kita mencoba melahirkan energi baru ketubuhan kita di dalam masa new normal. Sehingga terjadilah pentas tumbuh di ruang-ruang yang tidak biasa digunakan sebagai tempat menari. Jadi pada saat ini kita mencoba untuk mempresentasikan hasil proses belajar mengajar kita pada mata kuliah tata pentas yang jatuhnya kebetulan pas pada saat bencana global pandemik COVID-19 ini gitu. Jadi yang merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Sudah tentu kita tidak boleh terpana, lengah, dan alasan untuk tidak beraktivitas dan berkreativitas. Jadi semuanya harus mengaktifkan kepekaan dan kecerdasan tubuh melebihi daripada waktu masa normal dulu. Kalau misalnya tubuh kita masih sama dengan pada waktu masa normal dulu, ya itu berarti kita tingkat kecerdasannya kurang untuk lebur di dalam perubahan ini. Jadi pada saat inilah semuanya itu diuji. Siapa yang sanggup bertahan, dialah yang memperoleh kemenangan gitu. Karena ini merupakan sebuah pertarungan yang maha dahsyat kalau menurut Buddha ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan, menyesuaikan, menemukan sesuatu cara yang baru dan melakukan cara baru tersebut dengan memaksimalkan. Maka pada saat itulah kemenangan itu akan didapat. Kemenangan apa sih gitu ya? Ya, itu adalah kemenangan dalam menjalani kehidupan dalam masa new normal ini menjadi hal yang normal gitu. Jadi kita tidak merasa risih, kita bisa menyesuaikan dan lentur gitu. Jadi pendidikan, aktivitas, kreativitas berjalan dengan maksimal gitu. Kita anggap normal. Tingkah laku baru ini menjadi tingkah laku yang normal gitu. Nah, melalui mata kuliah tata pentas inilah kita mencoba mencari alternatif dalam profesi kita. Bagaimana pentas itu bisa tumbuh, bermunculan di mana dan kapan saja. Jadi mata kuliah tata pentas ini selain kewajiban sebagai mahasiswa, juga menjadi laboratorium dalam melakukan uji coba ruang-ruang baru yang akan dijadikan sebagai pentas atau panggung
ruang yang kita tata ulang kembali, yang kita rekayasa, yang kita manfaatkan gitu. Jadi mata kuliah ini sasarannya bukan menjadikan teman-teman mahasiswa sebagai penata artistik, akan tetapi mengajak teman-teman untuk penelitian artistik, baik itu objek formal seperti yang sudah kita sebutkan tadi maupun objek material. Jadi mencari dan menemukan gagasan, melakukan eksplorasi ruang, menata ruang, dan seterusnya. Itu merupakan penelitian artistik, bagaimana tubuh secara keseluruhan mencari, menemukan, dan menyimpulkan gitu. Nah, disinilah kerja kognisi yang kita sebut tadi dengan emosi dan kemudian menjadi sebuah apresiasi. Jadi memori ataupun arsip tubuh kita pada masa lalu kita satukan dengan pengalaman masa sekarang sehingga menjadi kekuatan baru, menjadi bentuk baru gitu. Nah, dari situ semuanya itu akan menjadi akumulasi dari sinergi kekuatan-kekuatan tubuh kita. Jadi sebagai koreografer ya, maka teman-teman adalah kreator yang akan mencipta dan menghasilkan sesuatu yang baru. Seperti yang sudah dilakukan pada mata kuliah ini. Hanya orang-orang yang mengaktifkan kecerdasannya lah yang peka terhadap materi-materi yang sudah disampaikan setiap pertemuan perkuliahan. Kami sampaikan bertiga lah gitu. Ya, seperti bagaimana kecerdasan kita dalam menata pentas, menghadirkan benda-benda mati bisa menjadi hidup, bernyawa, menghadirkan simbol, yaitu membuat narasi-narasi atau simbol yang akan memperkuat pernyataan gagasan kita sebagai kreator atau sebagai koreografer. Bagaimana penataan pentas tersebut bisa menjadi sesuatu, menjadi satu kesatuan dengan tubuh penari atau koreografi tersebut. Jadi kompleksitas itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah impresi bagi orang yang menyaksikan hasil dari video-video karya tari kita ini. Nah, disinilah kepekaan kita sebagai koreografer. Bagaimana kecerdasan kita di dalam memilih ruang sehingga ketika ruang natur tersebut ditempati oleh tubuh dan benda-benda mati yang dibutuhkan sebagai penataan ruang atau pentas tersebut mempunyai keterhubungan, ketersambungan, konektivitas sehingga objek formal yang kita sebutkan tadi dengan objek material yang menjadi bahan garap menjadi sebuah kekuatan yang menyampaikan pesan kepada penonton. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dari Erwin dulu. Oke, selamat ya untuk teman-teman 12 karya terbaik. Ini apa ya? Sesuatu hal yang sangat berat sebetulnya dari 30 lebih karya. Terus harusnya kemarin itu kita kan 10 terbaik ya. Karena pertimbangan dan lain hal sebagainya, kita akhirnya memilih 12 karya terbaik untuk ditampilkan pada acara pentas tumbuh ini. Nah, ini sebuah pengalaman juga bagi kalian. Carilah pentas-pentas kalian tersendiri gitu. Jangan bertahan dengan zona nyaman. Dalam arti kata, jangan puas dengan seniman Sabtu Minggu dalam tanda kutip. Itu juga sebagai suatu kebutuhan sih sebetulnya. Nah, ini juga sebagai kreativitas, kegelisahan kalian sebagai kreator seni. Kita di sini menjunjung tinggi kreator seni yang yang kreatif, yang kritis dan lain-lain. Nah, mungkin harapan kita ke depannya kalian selain untuk TA ya, TA itu kewajiban. Selain untuk TA, penting untuk kedepannya kalianlah generasi penerus dari koreografer berasal dari Jawa Barat pada khususnya seperti itu. Itulah dah. Ya, langsung ke Kang Mukni. Ya, selamat juga teman-teman. Ini adalah langkah awal, salah satu langkah awal ya ke depan kalian akan terus menjadi seorang kreator, terus berkreasi, akan menjadi seniman besar mudah-mudahan ya. Maka dari itu jangan cepat puas gitu ya. Dari pencapaian yang sekarang itu
terus cari, terus eksplorasi, terus latihan, terus mencoba untuk peka keadaan, peka mengenai perbincangan-perbincangan yang ada gitu, yang mungkin akan menjadi sebuah kegelisahan kalian dan kalian ungkapkan menjadi sebuah seni gitu ya. Jangan sampai percuma gitu ya, kita sekolah sudah lama, kemudian hidup di dunia kesenian ini, mudah-mudahan terus berkembang dan menjadi sesuatu yang berkah juga untuk hidup kita. Amin. Kegiatan yang seperti ini kita selenggarakan ya bagaimana mahasiswa jurusan tari itu bisa terekspos gitu. Salah satunya media buat mempublikasikan koreografer-koreografer baru, koreografer-koreografer muda itu ya dengan hal-hal yang seperti inilah gitu. Walaupun ini hanya kegiatan yang sederhana, kegiatan yang remeh-temeh lah, mungkin dipandang orang ya. Akan tetapi kalau menurut kami sih ini adalah sesuatu yang luar biasa, bagaimana ada semacam usaha untuk menyampaikan pesan kepada dunia luar kampus itu bahwa kita masih menggeliat dan kita pun juga masih bergerak dan kita masih berkreativitas gitu. Apapun hasilnya, untuk ke depan kita akan lebih baik lagi. Minimal kita harus berbuat. Dari sinilah kita coba untuk memulai. Mudah-mudahan kalian nanti di komposisi 3, komposisi 4, kualitasnya semakin menaik terus. Terus apa yang dipesankan sama Uda Erwin sama Kang Mukni tadi, observasi, penelitian itu penting banget. Ya, bukannya penelitian ilmiah enggak, tapi penelitian artistik itu penting banget. Rasanya sudah cukup segini saja. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua ya, juga bagi kami sebagai pengajar pun ini sebuah evaluasi juga gitu. Oke, semuanya teman-teman yang lagi menonton sajian kami yang sederhana ini, kami di sini bukanlah tujuan pertamanya membuat sebuah koreografi, tapi tujuan utama dari pembelajaran ini adalah tentang bagaimana untuk menggali kepekaan atau kecerdasan terhadap ruang. Bagaimana ruang itu bisa tumbuh di mana saja dan kapan saja. Sehingga bermunculanlah rumah-rumah tumbuh, rumah-rumah seni yang muncul dari berbagai penjuru-penjuru daerah di tempat kita ini. Terima kasih atas apresiasi dan atensinya, baik teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang lagi menonton hasil dari presentasi sederhana kami ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.